Hadis ini keren banget, membuat saya senang dan mudah-mudahan ayah bunda juga senang karena menggambarkan isi hatinya Rasulullah SAW yang senang banget. Waktu lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, Laitani laki itu ma ikhwani, andai aku bisa jumpa dengan para saudara-saudaraku. Ada harapan, ada kerinduan, ada rasa kangen yang tiba-tiba membuncah dalam hati Rasulullah, andai aku bisa jumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Memangnya kami ini bukan saudaramu ya Rasul? La, bal antum ashabi. Bukan. Kalian adalah sahabatku. Umul ladina lam yatuba. Mereka itu belum datang, saudara-saudaraku itu. Alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang aku anggap saudara, yang aku kangen, aku rindu adalah mereka yang beriman padaku, meski mereka belum pernah lihat aku. Insyaallah. Indah banget nih, dikangenin sama Rasulullah. Dirindukan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pengen banget jumpa sama mereka. Para sahabat sampai bilang, para sahabat sampai iri. Ya Rasul, apa kelebihan mereka dibandingkan kami? Dibandingkan para sahabat. Orang yang bersabar dengan agamanya di hari itu, kata Rasulullah SAW, ajru khusin, akan dapat pahala 50 orang. Lalu dikejar lagi yang para sahabat. 50 orang di antara kami, para sahabat, atau 50 orang dari mereka ya Rasul. Bal khamsina minkum. Mereka akan dapat pahala 50 orang dari golongan kalian. Jadi yang memegang agama, menjalankan sunnah Rasulullah, maka pahalanya setara dengan 50 sahabat. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Salman, Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah. Ya bunda, sanggupkah mulut kita nyebut 50 nama sahabat? Bisa nggak tuh kita nyebut 50 nama sahabat? Jangan-jangan kalau kita menyebut sahabat Rasulullah nggak nyampe 50. Tapi Rasulullah SAW kasih tahu bahwa yang mampu bersabar atas agamanya, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, mencintai Allah dan Rasulnya, mereka akan dapat pahala 50 orang di antara para sahabat. Dikangenin, dirindukan sama Rasulullah SAW. Dan karenanya berbahagia, senanglah, bahagialah. Kalau semesta alam itu senang sama Rasulullah, lalu kenapa kita umatnya nggak senang sama Rasulullah? Peristiwa pengejaran orang-orang kafir Quraisy ke Jabal Sur itu kedahsyatannya adalah ada laba-laba yang melindungi Rasulullah membuat sarang. Ada sepasang burung merpati yang membuat sarang bahkan bertelur di depan mulut gua. Ada pohon yang kemudian doyong rantingnya menutupi mulut gua. Dan makhluk-makhluk Allah itu melindungi Rasulullah SAW. Terus kita enggak mau melindungi Rasul, enggak kangen, enggak bangga, enggak senang. Malu sama makhluk itu. Sama laba-laba, sama merpati, sama
pohon yang rantainya menutupi mulut gua. Sehingga musuh-musuh Allah tidak bisa menyakiti Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tapi saya mau sampaikan dalam kitab Muhammad Sang Yatim yang kemarin saya share tuh lagi baca buku ini. Ayo Bunda, kalau masih ada linknya, kalau pengen baca, baca. Saran saya, Sirah Nabawiyah itu indah. Mungkin itu cara kita minimal merayakan Maulid Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya biar ngerti perjuangan Rasulullah SAW. Kalau dari pengejaran sampai Gua Sur ada merpati, ada laba-laba, ada pohon yang melindungi Rasulullah. Sekarang saya mau cerita tentang Suraqah bin Malik. Saat sudah aman, sudah ngerasa tenang, dan sudah sepertinya tidak ada lagi pengajaran. Lalu kemudian datang nih. Lalu kemudian berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar menuju Madinah. Dan rupanya ada musuh Allah bernama Suraqah bin Malik. Dia lihat tuh, ayah bunda, dia cium juga jejaknya Rasulullah. Maka dikejar dengan kudanya kencang. Lalu kemudian jaraknya Suraqah bin Malik dengan kudanya, dengan Rasulullah dan Abu Bakar dan ontanya itu nggak jauh lagi. Tapi Masya Allah, kuda itu tiba-tiba berhenti seperti terjerembab di pasir. Tapi karena Suraqah bin Malik ini nafsu pengen membunuh Muhammad dan Abu Bakar, dia bangkit lagi. Lari lagi kencangnya dengan kudanya. Dan kedua kalinya terjerembab lagi itu di pasir dan terpelanting. Dan Masya Allah, dia berdiri lagi dan kemudian dia kejar lagi. Sampai yang ketiga kali, rahmati Allah, jaraknya Suraqah bin Malik ini sama Abu Bakar, sama Rasulullah, udah dekat, udah kelihatan tuh. Kira-kira kalau ngomong teriak kedengeran. Suara kita kalau teriak kira-kira berapa meter sih? 20 meter, 30 meter. Nah jaraknya gitu-gitu. Dan kudanya lagi-lagi dari Jerembab dan mentalin. Suraqah bin Malik. Dan tahu nggak nih? Ini kudanya orang kafir. Tapi sayang, dia begitu hormat sama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah SAW. Dan lalu kemudian Suraqah sadar bahwa ini bukan ulah manusia biasa. Suraqah kemudian berteriak, berhenti, kata Suraqah. Apa yang membuat kudaku tidak bisa berlari lagi? Maka aku sudah mengerti bahwa ini bukanlah kekuatan biasa. Tapi maukah kau jaminkan untukku sebuah jaminan agar aku dan kaumku tidak lagi mengejarnya? Lalu kemudian Rasulullah SAW memberi syarat kata pada Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar disuruh nulis sebuah surat. Dan begitu surat itu diantarkan kepada Suraqah yang terjerembab, yang sedang terjatuh di tanah, maka kemudian Suraqah baca dan kemudian Suraqah kembali ke kaumnya. Tahu apa yang terjadi, ayah bunda? Dalam surat yang ditulis oleh Abu Bakar, yang didiktekan oleh Rasulullah SAW, tertulis di dalamnya adalah, kembalilah dan nanti kau akan bergabung bersama kami dan kau akan mendapatkan baju Kaisar Persia. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nubuat, bukti kerasulan Rasulullah SAW. Suraqah bin Malik kelak masuk Islam. Dan setelah Rasulullah wafat, Suraqah ikut dalam perang melawan Persia. Dan betul, baju kemuliaannya Raja Persia itu menjadi ghanimah
yang dimiliki oleh Suraqah bin Malik seperti yang ditulis oleh Abu Bakar dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ayah bunda, segitu hebatnya akhlak Rasulullah sama orang yang mau ngebunuh, ngejar, ketakutan. Kalau Musa berharap Fir'aun dan bala tentaranya mati, ditelan laut, air, tapi enggak. Buat orang yang ngejar Rasulullah dan Abu Bakar, yang niat untuk membunuh, bukannya kecaman, bukannya cacian, bukannya pukulan, bukannya dibunuh, tapi Rasulullah SAW muliakan Suraqah bin Malik dan dia masuk Islam. Bahagia ya bunda, merpati, laba-laba, kuda, segitunya. Sayang sama Rasulullah. Nanti di Madinah bakal ketemu lagi kisah Rasulullah dihormati sama onta yang lagi ngamuk. Nanti ayah bunda cari ceritanya. Kalau lagi kurban sapi ngamuk, semua orang pada takut kabur. Nah ini onta ngamuk, tapi onta itu cuma berhenti, cuma nangis, cuma dengar sama Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Jadi kalau alam aja semuanya makhluk-makhluk itu ngerti, maka celaka bagi mereka yang tidak ngerti. Ada anugerah terhebat yang Allah hadirkan. Manusia mulia dan Allah titipkan sebuah Quran, kitab yang mulia padanya. Ayat 44 hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat, sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada seorang Rasul yang mulia. Dia bukanlah ucapan seorang penyair, sedikit di antara kalian yang beriman. Dan dia juga bukanlah ucapan seorang tukang sihir. Sedikit di antara kalian mengambil pelajaran. Al-Quran itu adalah anugerah terindah yang Allah turunkan. Dialah Allah Rabbul Alamin. Kalau saja Muhammad mengada-adakan atas nama kami, sedikit saja perkataan-perkataan yang tidak layak. Lanjutannya sampai ayat 47 nanti, ayat bunda. La'akhadna min bil yamin, maka kami akan tangkap tangan kanannya, summa laqata'na min watin, lalu kami putus urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka enggak ada yang bisa di antara kalian yang menghalangi kami melakukan ini. Ayat 44 sampai 47 ini ayat bunda menunjukkan kemurnian Al-Quran. Tidak boleh ada yang membuat penyimpangan, distorsi, korupsi, meskipun satu huruf nggak boleh. Atau satu titik nggak bisa. Atau harokatnya ganti, nggak bakal terjadi.
Jadi inilah ya Bunda, kemurnian Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW, bahkan Jibril pun nggak bisa mengubahnya. Dan pelajaran pertama dari firman Allah di ayat ini, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Pelajaran pertamanya adalah yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW tiada lain adalah wahyu, baik yang keluar dari mulutnya itu Al-Quran maupun perkataan apa saja. Itu jaminan Allah. Dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain yang dibicarakannya adalah wahyu yang diwahyukan. Nanti ayah Bunda cari itu dua ayat itu dalam surah An-Najm di ayat-ayat awal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berbicara tidak dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW begitu dibujuk, dihina, dikecam oleh Utbah bin Rabi'ah di hadapan Ka'bah, maka segitu banyak omongannya Utbah bin Rabi'ah, Rasul hanya menjawab dengan Al-Quran, surat Fussilat. Dibacain sampai pergi sendiri. Dan ayah bunda, Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Maka nanti belajar, kita semuanya belajar dengan kontrol diri. Kalau bicara, bicara yang baik. Coba bicara tidak dengan hawa nafsu. Lebih baik bicaranya Al-Quran, lebih baik bicaranya zikir. Bahkan lihat bagaimana hati-hatinya berbicaranya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Cari hadisnya tuh. Apalagi hati-hati ya bunda, zaman sekarang ini. Itu jadi pelajaran bagi kita. Salah ngomong, salah ngetik, rumah bisa dibakar, bisa dijarah. Dan siapa yang beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik, kata Rasulullah. Auliyasmut, atau hendaknya diam aja. Berbicara tidak dengan hawa nafsu. Ini kehebatan dan keunggulan Rasulullah. Dan salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, wa utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan kemampuan oleh Allah jawami'ul kalim. Bisa berbicara hal yang luas, hebat, tapi kalimatnya ringkas pendek. Nanti ayah bunda cari ya, apa itu jawami'ul kalim. Jadi bicaranya nggak banyak-banyak, tapi orang langsung paham, nembus ke hati. Itu kelebihannya Rasulullah. Karena kalau ngomong, nggak usah pakai hawa nafsu. Ya bunda, nanti latih sama kita nih. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau khutbah tuh nggak perlu panjang-panjang. Sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Nah sekarang
Banyak yang ceramahnya panjang, khutbahnya panjang. Orang bubar ditanya, apa yang didapat? Hah, lucu banget ceramahnya. Lucu jadinya. Jadi pendek-pendek kalimatnya Rasulullah. Tapi orang pulang, dengar, dan hafal. Oh, itu jawab kalimat. Dan kuasai bicara tidak dengan hawa nafsu. Karena sabda Rasulullah kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Tahukah engkau wahai Muaz apa yang menyebabkan manusia itu paling banyak masuk ke neraka? Celaka engkau wahai Muaz. Kebanyakan mereka masuk neraka karena terplesetnya lidah. Terplesetnya lidah. Dan ayah bunda nanti cari hadisnya. Dan kemarin saat saya baca peristiwa Rasulullah dimi'rajkan dan Rasulullah melihat di neraka ada yang kejadian aneh, ada batu yang kemudian keluar darinya banteng yang semakin membesar. Tapi banteng itu balik lagi ke batu itu tapi nggak bisa. Keluar lagi dari batu itu seekor banteng yang semakin membesar. Dan kemudian banteng-banteng itu mau balik lagi. Nggak bisa. Rasul bertanya pada Jibril, apakah itu Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu adalah ucapan yang keluar dari mulut manusia yang tidak mungkin bisa ditarik lagi. Nggak mungkin bisa ditarik lagi. Dari ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, ini jaminan dari Allah bahwa Rasulullah itu nggak berbuat dusta, nggak mengganti Al-Quran, huruf-hurufnya, titiknya, suratnya, maknanya nggak diganti. Jadi kemurnian orang yang dari kecil terkenal dengan Al-Amin, dialah orang yang amat terpercaya. Dari kecil terkenal Al-Amin dan besarnya dikasih gelar Shadiqul Wa'dil Amin. Orang yang amat jujur, menepati janji, dan orang yang amat terpercaya. Satu, pelajarannya bahwa Rasulullah SAW kalau bicara nggak pakai hawa nafsu. Nggak ada untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi pelajaran buat saya dan kita semua ya bunda, latihan bicara tidak pakai hawa nafsu. Latihan sedikit bicara, kalaupun bicara yang manfaat. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Dan banyak orang terpleset ke dalam neraka karena terplesetnya lidah. Pelajaran kedua dari ayat ini adalah kemurnian Al-Quran. Kemurnian Al-Quran yang terus dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ayah bunda cari di YouTube, mau di TikTok, di medsos tentang mushaf Al-Quran yang ada di Birmingham. Itu mushaf yang diyakini dari zaman Rasul dan para sahabat, mushaf tertua. Menariknya lagi, komentarnya adalah hal yang menakjubkan, semua tulisan di sini kalau dibandingkan dengan yang ada zaman sekarang tidak ada perubahan. Sama. Jadi masih utuh.
Hanya saja teknik penulisan yang berubah. Kalau di zaman Rasulullah, huruf ba, ta, sa, nun, ya, sama, nggak pakai titik. Maka para ulama-ulama yang membuat titik-titik itu supaya apa? Supaya nggak salah baca. Dari kemurnian Al-Quran masih terus dijaga. Ayah bunda kalau udah belajar sampai titik ini, ayah bunda bakal ngerti kata yaum, hari. Dan banyak dalam Al-Quran, surah-surah yang sudah kita lalui, kata yaum itu ada yang pakai yaumuddin, ada yang yaumiddin, ada yang yaumaddin. Ganti harokat aja artinya lain. Seperti dalam surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor, mudah-mudahan ayah bunda bakal masih hafal. Perhatikan kata yaum yang artinya hari disebut sama Allah 4 kali. Wa ma adraka ma yaumuddin, 1. Summa ma adraka ma yaumuddin, 2. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Kalau kali 1, 2 Allah gunakan dhammah, 3 dan 4 Allah gunakan fathah. Ganti harokat maknanya berubah. Dan karenanya dahsyat Al-Quran sampai segitunya. Dan biasanya yang detil-detil gitu adalah barang yang mahal. Jadi kalau barang yang mahal tuh precious good, itu biasanya detilnya bisa ketahuan. Ayah bunda bakal tahu tuh. Kalau saya sih nggak tahu, belum nyampe ilmunya. Kalau orang yang tahu kadar emas tuh bakal tahu, ini logam mulia, ini 24 karat, ini 22, ini 21. Dia natap warnanya aja dia tahu. Masih nggak percaya, digigit sama dia. Nah ini dia tahu. Ayah bunda ada yang tahu ilmu urusan ginian apa enggak nih? Jangan-jangan udah pada tahu semua. Saya tuh nggak tahu tuh ilmu gitu. Tapi Masya Allah. Hal yang mahal tuh detailnya mereka tahu. Termasuk juga urusan model batu-batu mahal. Sampai jumlah karatnya udah bisa ketebak sama orang-orang yang ahli. Karenanya ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, detil. Harokatnya ganti artinya lain. Dan titiknya sama atau titiknya beda, beda arti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan ngasih tahu tentang mutiara yang terindah, yang termahal, yang disebut Al-Quran. Nanti lama-lama sampai setiap hurufnya ayah bunda bisa menikmatinya. Sekarang sih saya udah ngeliatin tuh. Baca surat Jin sama surat Abah saja udah enak banget. Jadi mudah-mudahan semua surat nanti bakal dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap tikungannya, setiap wakofnya, setiap harokatnya, kita bakal ngerti. Masya Allah, indahnya. Demikian, Ayah Bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam